Saya adalah bodyguard yang khusus melayani wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Sudah 5 tahun di bidang ini, belum ada pria pelaku KDRT yang tidak bisa saya atasi. Hei bodyguard wanita yang saya sewa kok belum datang? Wanita brengsek buka pintu. Aku hampir mati. Kutangkap kau. Wanita brengsek masih mau sembunyi ya? Kulihat kau mau sembunyi di mana lagi. Masih mau lari? Kusuruh kau lari. Suka main tangan ya? Siapa kau? Aku adalah orang yang khusus membersihkan sampah seperti kalian. Sampah seperti kalian. Kau tahu siapa aku? Aku adalah CEO grup Shanhe Liming. Kau berani melawanku, kau akan. Tolong. Aku salah. Aku benar-benar salah. Hei tante. Aku tahu kencan buta pasti tidak akan terlambat. Tahu-tahu. Lawan kencanmu adalah pengacara terkenal sangat teliti. Kau tenang, aku pasti tidak akan mengungkapkan identitas asliku. Apakah Anda sudah dipukuli? Pembayaran akhir pesanan sudah masuk. Bodoh tidak tahu aturan. Xiao Mo, jangan begitu, ini di luar. Lagi pula calon kencanmu itu sebentar lagi datang. Sudah. Sekarang kau di industri hukum. Bernama dan berkedudukan. Kali ini asalkan membantu. CEO grup Shanhe Liming. Menang dalam kasus perceraian. Kau akan menjadi pengacara terbesar di Jiangcheng. Pada saat genting ini. Walaupun kau punya sifat harus tahan. Pergi. Bagaimana sifat Xia Siwei itu penurut tidak? Kau dengarkan baik-baik setelah menikah. Boleh main tangan, jangan sampai ada korban jiwa lagi. Suking itu. Orangnya datang. Pengacara Shen sebelumnya pernah melihatmu di TV. Hari ini bertemu memang tampan sekali. Terlalu memuji Nona Xia. Di data Anda tertulis pekerjaan rahasia. Bolehkah kami tahu Anda bekerja sebagai apa? Saya adalah spesialis penataan rumah, yaitu yang khusus membersihkan sampah untuk keluarga. Sepertinya Nona Xia sangat cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Tentu saja Xia kecil, kami adalah istri dan ibu yang baik. Aduh. Kamu tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, maaf ya. Tenagaku terlalu kecil, tidak bisa menahan. Pengacara Shen benar-benar perhatian. Seperti yang dikatakan orang luar. Pasti akan menjadi suami yang baik di masa depan. Xia Siwei ini, meskipun kondisi keluarganya biasa saja, tapi terlihat cukup jujur. Kondisi biasa saja, lebih mudah dikendalikan. Xiao Mo, jika kamu benar-benar menikah dengan Nona Xia, bisakah kamu memperlakukannya dengan baik, jangan seperti Suking? Wanita lemah seperti Suking sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Shen. Jika kamu berani berbicara sembarangan di luar, kamu tahu akibatnya. Saya tahu. Ayah ibu kalian tenang saja. Saya tahu batasnya. Setidaknya saya tidak akan membunuh orang. Lagi pula saya semakin terkenal di luar. Mobil sudah datang, ayo naik dulu.
Saya ke toilet dulu. Saya segera kembali. Cepat. Bagaimana perasaanmu? Sopan rendah hati tampan. Yang paling penting saya dengar, dia juga seorang pengacara perceraian emas yang sangat adil, selalu membela korban dalam pernikahan. Dalam hal ini dia sangat mirip dengan saya, secara keseluruhan tidak ada celah. Tapi saya dengar dia punya anak perempuan dengan mantan istrinya. Saya dengar mantan istrinya bunuh diri karena depresi pasca melahirkan. Ini justru menunjukkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan melahirkan pada tubuh wanita. Saya anggap saja sebagai ibu tanpa rasa sakit. Cepat sekali. Bagus kalau kamu suka. Dengan begitu saya tidak mengecewakan almarhum ibumu. Dan dia adalah orang yang sopan. Setelah kalian menikah, kamu harus mengendalikan sifatmu. Jangan bawa kebiasaan kekerasanmu ke dalam rumah. Apa yang dimaksud dengan kekerasan itu pekerjaan saya? Baiklah, tolong pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Baiklah, saya pergi dulu. Cepatlah. Bu, bukannya Anda sudah pulang? Nonsia, saya ingin bicara dengan Anda. Anda tidak bisa menikah dengan anak saya. Bu, Anda tidak menyukai saya. Bukan itu maksud saya. Anda gadis yang baik, tapi anak saya, dia agak pemarah. Dia tidak seperti yang terlihat. Kalian tidak cocok. Tidak apa-apa, Bu, saya ini tidak takut dengan orang pemarah karena saya mungkin lebih pemarah darinya. Tapi, Bu, kenapa kepala Anda terluka? Xiao Wei, kenapa? Nyonya Shen juga di sini itu. Saya pergi dulu. Bu, apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Nyonya Shen, dia pasti akan menjadi ibu mertua yang baik. Saya kaget, saya pikir dia mengatakan sesuatu. Bibi, apakah Anda lupa keponakan Anda? Apa pekerjaan saya? Siapa yang berani mengganggu saya? Kami ini pernikahan kilat. Saya yang beruntung menikahi istri yang baik. Pembantu di rumah sudah saya pecat. Setelah menikah segera bawa dia pulang untuk mengurus rumah tangga. Belajar aturan tidak boleh ketinggalan. Baik, Ayah. Xiao Wei, hari ini pindah ke rumah saya. Keluarganya tidak sabar ingin bertemu Anda. Dia pengacara perceraian terbaik, pasti menangani banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lebih cepat tinggal bersama. Mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak klien. Baiklah. Shenmo, rumahmu besar sekali. Senang ya mulai hari ini. Anda akan memulai hidup baru. Shenmo, rumahmu besar sekali, kenapa tidak ada orang? Saya sengaja menyuruh mereka pergi, takut Anda tidak nyaman. Orang banyak bisa mengganggu Anda. Anda sangat perhatian. Wei kecil, aku pengacara perceraian. Sudah banyak kasus perceraian yang kuhadapi. Aku paling tahu betapa pentingnya kebahagiaan pernikahan bagi keluarga. Aku akan baik padamu di masa depan. Jawab telepon dulu. Halo, aku istri baru Shenmo. Halo bos Li, apa? Dipukul seorang wanita. Wanita apa yang begitu kejam? Ruangan sebesar ini kamu yang bersihkan sendiri. Hari ini aku tidak akan kerja lagi ke depan kamu yang susah payah. Susah payah aku maksudnya apa? Kamu baik-baik saja. Kamu dua-dua ya, tadi kamu memanjat setinggi itu. Mau ambil apa? Kamu tidak perlu bubuk, aku bukan orang jahat. Di foto itu ibumu ya, dia sangat cantik. Duo-duo. Ini Tante Xia ke depan. Dia akan menjadi istri ayahmu. Apa yang kubilang, panggil mama. Bicara.
Siapa yang menyuruhmu mengambil foto ibumu? Ayah, maaf. Mama, Sudahlah Shenmo, tidak perlu segitunya kan. Tentu saja duo-duo. PR sudah selesai. Kalau PR belum selesai tidak boleh main. Cepat pergi. Anak ini kenapa gugup? Ibu duo-duo sudah meninggal sejak dulu anak ini. Setiap melihat foto ibunya, menangis tidak berhenti, makanya aku tidak mengizinkannya mengambil foto ibunya sekarang. Dia hanya punya aku sebagai ayah. Tenang saja Shenmo, aku pasti akan baik padanya di masa depan. Wei kecil, kamu tidak hanya lembut dan perhatian. Kamu juga sangat baik hati. Beruntung sekali aku bertemu denganmu. Lembut dan perhatian, tidak tahu kalau kamu tahu. Aku yang sebenarnya masih akan merasa begitu atau tidak. Ngomong-ngomong, Shenmo Duodu sudah besar. Ibunya apakah mulai depresi setelah melahirkannya? Siapa yang mengizinkanmu bicara dengan pria? Siapa yang mengizinkanmu bicara dengan pria? Aku pukul kamu sampai mati. Ibu, Shenmo, Kamu sudah menjadi istriku. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Kamu. Benarkah kamu ingin tahu? Selain produksi, ada juga urusan keluarganya. Ibunya suka berjudi. Di luar dia menumpuk hutang besar dan selalu meminta uang darinya. Meskipun aku sudah melunasi semua hutang judinya. Tapi semakin banyak yang aku lakukan, semakin dia merasa bersalah. Salahku. Melakukan banyak hal tanpa mempertimbangkan perasaannya. kamu sudah melakukan yang terbaik, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Duo-Duo dengan baik, tapi dia terlihat agak penakut. Mungkin dia sedikit takut padamu, anak-anak memang begitu. Saat pertama kali datang pasti takut pada ibu tiri. Lama-lama akan terbiasa. Hem. Kamu tidak perlu gugup, aku mudah diajak bergaul kok. Ini hadiah perkenalan dariku untukmu. Kenapa kamu tidak suka kelinci kecil? Kalau yang ini, bisakah aku memilikinya? tentu saja bisa di dunia ini. Kamu adalah orang yang paling berhak memiliki foto ini. Ibu, Duo-duo. Kalau kamu tidak ingin memanggilku ibu nanti, memanggilku tante juga boleh. apakah kamu akan memukulku? Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku memukulmu. Kedepannya selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Ibu, Tante. Sekarang sudah saatnya memanggil ibu. Terima kasih sudah memperlakukan Duo-Duo dengan baik. Kamu gadis yang baik, Xiao Wei. Dengarkan aku, lebih baik kamu meninggalkan keluarga Shen. Ibu. Xiao Wei, ternyata kalian di sini. Aku sudah mencari kalian lama. Oh ya, Xiao Wei. Malam ini para sesepuh keluarga akan datang untuk makan malam. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku secepat ini. Karena setiap hari aku memujimu di depan mereka, jadi mereka selalu penasaran. Tapi kamu tidak perlu gugup, urusan yang merepotkan biar aku yang tangani. Urusan yang merepotkan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi pembantu di rumah sudah mengundurkan diri. Jadi, Aku yang akan masak, biarkan Xiao Wei istirahat. Mama ngomong apa sih? Mama kan yang lebih tua, Mama melakukan ini. Aku jadi bingung. Xiao Mo. Xiao Wei baru pertama kali masuk. Gak apa-apa, aku yang masak, aku bisa. Xiao Wei, kamu benar-benar istri yang baik. Hal kecil kok.
Mama gak apa-apa. Aku juga gak takut capek. Kenapa mama aku lihat dulu? Gak apa-apa. Ada apa sih? Aku sendiri yang jatuh, jangan bilang-bilang. Xiao Mo dan ayahnya gak tahu. Aku ambilkan kotak P3K dulu untuk membalut lukamu. Di mana ya? Kotak P3K ditaruh di ruang belajar. Aneh juga ya. Bibi, kenapa kepala Anda terluka? Dia kok sering terluka dan kayaknya bukan karena jatuh lebih mirip. Sayang, ini apa? Karena kamu sudah lihat, aku gak akan sembunyiin lagi. Selamat datang di neraka setelah menikah. Maksudnya apa? Jelasin dong. Bercanda kok, kamu ketakutan ya? Salah teman-temanku yang gak bisa diandalkan maksa ngirim barang-barang aneh. Bilangnya hadiah pernikahan. Aku kaget, aku kira. Kamu gak akan berpikir aku suka main ini kan? Ngomong-ngomong, kamu ngapain di ruang belajar? Aku cari kotak P3K. Oh iya. Mama terluka, kamu tahu gak? Ah, parah gak? Dia masih sangat khawatir sama mamanya. Jangan-jangan aku yang terlalu berpikir. Aku juga baru tahu. Kalau gitu aku ke mama dulu buat kasih obat. Terima kasih ya sayang. Hei, bantu aku selidiki mantan istri Shen Mo. Misalnya sebelum dia meninggal ada keanehan gak? Atau ada penyebab kematian lain gak? Ini dia. Acara kumpul-kumpul keluarga kelas atas ya. Makan aja kok bikin tegang. Supnya udah datang. Xiao Wei capek ya? Sebagai menantu keluarga Shen. Masalah capek gini emang gak ada apa-apanya. Istri yang Xiao Mo nikahin kali ini kayaknya lebih kuat dari Su King. Su King tipe cewek lemah. Pasti gak cocok sama keluarga Shen. Adik kedua bilang bener. Ingat ya, bisa nikah sama keluarga kayak kita. Itu kehormatan, jadi kedepannya harus lebih keras sama diri sendiri. Jangan kayak Su King. Cuma mikirin diri sendiri. Bikin malu keluarga Shen. Menurutmu Su King bunuh diri buat senang-senang? Emang bukan. Nyawa sendiri bisa seenaknya. Udah nikah sama keluarga Shen. Harus prioritaskan keluarga sama suami. Sama kamu ketemu orang tua. Gak nyapa sama sekali. Kayak ibumu yang gak tahu sopan santun. Xiao Wei. Maaf, tadi aku melamun. Xiao Wei, orang tua di keluargaku memang keras. Jangan dipikirin. Orang tua ngomong malah melamun. Gak tahu sopan santun sama sekali Xiao Mo. Kayaknya istri kamu. Masih banyak yang harus dipelajari. Kamu harus ajarin baik-baik. Ajarin aku. Zhi Wei, aturan keluarga Shen. Orang tua ngomong gak boleh dibantah. Gak boleh nyela. Ah, ekspresimu kayak gitu gak puas. Udah nikah sama keluarga kayak kita. Harus sadar kita sebagai wanita. Harus tahu diri. Kamu ngapain sikapmu kayak gitu? Maaf Om, Xiao Wei masih muda. Aku akan ajarin baik-baik Xiao Wei. Mereka kan orang tua, harus nurut demi aku. Jangan ngomong lagi, oke? Zhi Wei, tenang. Kamu itu istri yang baik. Kamu benar. Kami ini anak muda.
Seharusnya kami yang merawat orang tua. Tapi saya Xia Xiwei. Tidak pernah menjadi orang yang patuh pada aturan. Saya bilang kalian buru-buru ingin bertemu saya. Ternyata ingin memberi saya aturan, memberi saya pelajaran. Baik, saya akan tunjukkan pada kalian hari ini. Aturan saya Xia Xiwei. Wei, kamu ngapain? Aturanmu apa? Kamu biarkan istrimu bicara seperti itu pada orang tua. Kami datang ke rumahmu untuk makan, bukan untuk marah. Maaf, Paman. Xia Ziwei, kamu berani melawan orang tua. Suami, jangan marah. Hari ini kakak dan adik perempuan ada di sini. Justru karena mereka ada di sini, kita tidak boleh membiarkan mereka melihat keluarga kita tidak baik. Tapi, Diam dia hari ini begitu lancang. Semuanya karena kamu sebagai ibu mertua tidak mengajarkannya dengan baik. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Terapkan hukuman keluarga. Hukuman keluarga apa? Kakek tolong. jangan bicara dua-dua, jangan bicara. Masih tidak mau datang. Nenek jangan pergi. Dua-dua baik. Dua-dua jangan takut. Dengarkan nenek, berdiri di sini, jangan bergerak. Berlutut. Ternyata begini caranya. Sebagai istri melawan suami adalah tidak setia. Sebagai menantu, tidak menghormati aturan keluarga adalah tidak berbakti. Sebagai ibu mertua membiarkan menantu adalah tidak adil. Xia Xiwei, kamu baru saja menikah. Harus bisa membedakan urusan pribadi dan umum. Apa yang saya bedakan berhenti-berhenti. Kamu mau apa ibu mertuamu dihukum hari ini? Semuanya karena kamu, karena dia tidak mengajarkanmu dengan baik. Wei, jangan berbuat ulah begini. Ibu hanya akan lebih menderita. Shenmo, dia ibumu sendiri. Bukankah kamu dikenal sebagai pengacara perceraian yang paling berhati nurani? Hanya membantu korban dalam pernikahan. Ayahmu itu pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Justru karena aku seorang pengacara, aku sudah melihat terlalu banyak keluarga yang tidak bahagia, baru tahu bahwa setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Dia adalah ibuku. Juga anggota keluarga ini, negara punya hukum negara. Keluarga punya aturan keluarga, karena dia anggota keluarga ini. Dia harus mematuhi aturan keluarga ini. Melakukan kewajiban sebagai seorang istri Xiao Wei. Apalagi hari ini bukan karena kamu yang ribut. Dia tidak akan seperti ini, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Shenmo, kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku hitung sampai 3 minggir. Kamu berani. Duo-duo. Jangan takut. Kak, keluarga kalian benar-benar kacau. Yang tua begitu, yang muda juga begitu. Adik kedua keluarga kamu dikelola dengan sangat gagal. Duo-duo. Kamu diam. Anak-anak sudah kamu ajarkan menjadi buruk. Bibi, bisakah mereka berhenti memukul nenek? Baik. Bibi akan membuat mereka berhenti. Kamu mau apa? Shenmo, apakah istrimu sudah gila? Di depan begitu banyak orang tua. Dia benar-benar melampaui batas. Anda baik-baik saja, saya antar Anda ke rumah sakit.
Dua-dua nenek baik-baik saja. Ayo, Berhenti, Xia Ziwei. Tahu konsekuensi melakukan ini. bagaimana kamu juga mau seperti ayahmu, memukulku begitu pengacara Shen? Xiao Mo, kamu baru saja menikah dengan Xiao Wei. Jangan lagi melakukan kesalahan. Xiao Wei, katakan sesuatu yang baik. Ucapkan beberapa kata baik, semuanya akan baik-baik saja. Ucapkan kata baik, seperti dia yang melihat ibunya dipukul, dan tidak peduli pantaskah dia. Jika orang luar tahu pengacara Shen bahkan tidak membantu, ibunya sendiri yang dicaci maki masih ada yang percaya padanya. Xia Ziwei. Hari ini adalah hari pertama kita mendaftarkan pernikahan. Aku tidak ingin marah padamu. Berikan kamu kesempatan lagi untuk minta maaf. Kamu bermimpi. Jangan tidak tahu diri ya. Ayah, jangan seperti ini. Bagaimana bisa tidak tertahankan lagi? Akan memukul. Ternyata semua kesopanan dan keadilan MU hanya pura-pura di depan orang lain. Sebenarnya kamu sama seperti ayahmu, sampah yang hanya bisa marah tanpa bisa berbuat apa-apa. Ayah, jangan pukul bibi. Menyingkir ada aturan tidak sih? Teriak apa teriak? Apakah aku pernah bilang tidak boleh panggil dia bibi? Ada tidak? Pengacara Shen kelihatannya, mulutmu saja yang hebat ya. Kamu berani pukul anakku. Aku pukul kenapa? Seorang wanita ternyata berani kasar pada suaminya. Aku lakukan hari ini lalu kenapa? Xia Ziwei ini akan menjadi hal yang paling kamu sesali hari ini. Tampaknya inilah sifat aslimu sebenarnya. Pria pemukul istri akhirnya akan menunjukkan gigi monyet aslinya. Pengacara Shen, aku mengakui. Kamu menyembunyikan dengan sangat baik di depan publik. Apakah kamu tidak takut aku akan membeberkan wajah aslimu kepada Xia publik? Ziwei, kau pikir dengan status sosial dan posisi Shenmoku di luar sana, siapa yang akan percaya padamu? Tahukah kamu bagaimana Suking meninggal? Jadi dia bukan karena depresi pasca melahirkan tapi tidak tahan dengan kekerasan rumah tangga MU yang berkepanjangan lalu bunuh diri dalam keputusasaan. Putus asa. Kata putus asa ini digunakan dengan baik ya Xia Ziwei. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa itu benar-benar putus asa. Xiao Wei, jangan berdebat lagi dengan Xiao Mo. Pergi sekarang juga. Aku mohon cepat pergi. Xiao Wei, kamu tidak tahu apa-apa. Jangan keras kepala lagi. Kalau tidak pergi nanti tidak sempat lagi. Xiao Mo, dia adalah istrimu. Kamu tidak bisa begini, aku mohon. Ibu akan berlutut padamu. Xiao Wei, kamu. Duo-duo sayang, tolong bantu nenek berdiri. Bisa minggir sedikit tidak? Akhirnya bisa cuti nikah. Tapi malah harus lembur. Bukannya kamu mau buat aku merasakan keputusasaan? Ayo. Xia Ziwei, kamu keterlaluan. Keterlaluan. Bukannya aku udah keterlaluan dari dulu. Terus kenapa kalau keterlaluan? Hari ini aku keterlaluan, mau ngapain kalian? Xia Ziwei, kamu nggak bakal sadar sebelum lihat peti mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Duo-duo. Mama tenang aja. Duo-duo pasti nggak apa-apa. Kamu masih berani ngomong. Xia Ziwei, kalau bukan karena kamu yang gila tadi malam, anakku nggak bakal terbaring di dalam sana. Aku mau kamu berlutut dan minta maaf padanya sekarang. Buat aku berlutut kamu sanggup nerima. Semua ini terjadi karena ulahmu sendiri. Kamu, Gimana mau berantem? Pengacara Shen Dazuang. Ini tempat umum. Kamu orang terkenal, kalau nggak takut malu aku nggak masalah. Mama operasi duo-duo masih sebentar lagi. Aku bantu Mama ke ruang perawatan dulu. perempuan ini cepat atau lambat aku akan habisi dia. Sudahlah, kamu lupa. Dulu kenapa kita buru-buru nikahin kamu? Tentu aku ingat.
Aku sebentar lagi akan menangani kasus perceraian Bos Lee dari grup Sekarang Shanghai. lebih penting. Buat image sebagai suami yang sayang istri dan keluarga. Ingat aja, Pengaruh grup Shanghai nggak usah dibahas lagi. tinggal satu kasus ini. Kamu akan jadi pengacara terbaik di kota Jiangcheng. Di saat genting ini, kamu harus tetap berpura-pura. Dua-dua kenapa kamu? Bicara dong. Jangan bikin nenek takut. Dokter, anak saya kenapa? Pengacara Shen, jangan panik dulu, kondisi anak. Nggak ada masalah besar, tapi kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dan menemukan selain luka ini, dia sepertinya punya banyak luka lama. Luka lama. Anak-anak memang aktif, mungkin itu saja. Sering bermain dan memanjat. Salah saya selalu sibuk bekerja. Tidak terlalu memperhatikan anak, kondisi mental anak juga tidak baik. Sepertinya karena ketakutan dalam jangka panjang. Anda sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anak. Maaf merepotkan, dokter. Ketakutan mental jangka panjang. Dua-dua kamu kenapa? Dua-dua kamu baik-baik saja. Bisakah kamu berhenti membuat keributan, dokter? Bilang anak ketakutan. Mentalnya terganggu. Dokter juga bilang, ini ketakutan mental jangka panjang kamu Tulia. Jangan menyalahkan saya. Anak perempuan saya kehilangan ibunya sejak Kessel. Sudah rapuh kamu malah membuat keributan tadi malam. Dan bilang anak saya bukan karena kamu, padahal iya. Dua-dua sudah seperti ini, kamu masih membuat keributan. Apakah kamu harus membunuhnya baru puas keluar? Dua-dua ini nenek. Kamu keluar. Dua-dua. Akhirnya berhasil membujuk wanita itu pergi. Pada saat kritis ini, kamu jangan sampai membuat skandal. Keluar sengaja membuat saya malu ya. Xiao Mo dua-dua sudah terluka. Jangan perlakukan dia seperti ini. Diam pria bicara, kamu ikut campur apa? Apakah hari ini belum cukup dipukul? Nyawa anak ini saya yang beri. Apalagi memarahinya. Bahkan membunuhnya, apalagi. Saya bilang kalau berani membuat saya malu lagi, saya akan mengirimmu ke ibumu. Kamu bilang kamu membantah. Kamu membantah. Jangan pukul lagi, ayah, tolong jangan pukul lagi. Masih membantah ya? Membantah. Jangan pukul lagi. Membantah ya? Ibu, Tidak bicara lagi. Kamu bicara membantah. Saya bilang kamu membantah, kamu juga ikut ya? Saya bilang kamu melindungi ibumu. Kalian semua bersama ya? Kamu membantah sampah. Pria ini terlalu kejam sampai membunuh istrinya. Bukan setiap hari main, pasti bakal ada masalah. Iya. Wah, kasihan banget. Xia Ziwei. Dipilih-pilih. Malah milih pria yang paling dibenci. Tante. Dua-dua kenapa kamu datang sendirian? Gimana kamu bisa nemuin aku? Tante, kamu mau pergi ya? Kamu nggak mau dua-dua lagi? Kamu terus nyariin aku. Tante, dua-dua udah nggak punya mama lagi. Jangan pergi ya. Jangan mukul lagi, Papa, tolong jangan mukul lagi. Tante, Mama bilang mau bawa dua-dua pergi. Tapi akhirnya dipaksa mati sama Papa. Dua-dua mama kamu. Bukan bunuh diri karena depresi pasca melahirkan. Papa itu pengacara. Mama nggak bisa cerai. Akhirnya dipaksa mati sama Papa. Tante, jangan tinggalin dua-dua, aku takut. Tante janji sama kamu, tante pasti nggak ninggalin dua-dua.
Aku bakal bawa kamu pergi. Duo-duo aku udah suruh orang nyari pasti cepat ketemu. Tambahin lagi beberapa orang kalau ada skandal sekarang. Bisa pengaruh kasus kamu nanti gimana nih? Kalau kemarin aku tinggal di rumah sakit. Maksud kamu apa kamu tinggal di rumah sakit? Siapa yang kerjain pekerjaan rumah? Tapi duo-duo. Duo-duo di sini. Duo-duo. Siapa yang suruh kamu bawa duo-duo keluar? Kamu mau apa sih? Jangan marah dong sayang. Aku kan ibu duo-duo secara nama. Bawa dia makan keluar nggak apa-apa kan? Sayang, Aku semalam merenung semalaman. Sayang kamu kan terkenal. Mau bantu bos Lee dari grup Shanhei ngadilin kasus. Masa depan kamu cerah banget. Kemarin aku emang nggak ngerti diri. Sayang kasih aku kesempatan lagi. Maafin aku ya, aku janji. Aku pasti bakal jadi Nyonya Shen yang baik. ngerti salah aja anggap kamu masih pemula. Kali ini aku maafin kamu. Terima kasih suamiku. Duo-duo adalah anak kandung Shenmo. Kita baru aja nikah, harus bisa dapat hak asuh dengan lancar. Aku harus tetap tinggal di keluarga Shen. Temukan bukti Shenmo suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah dapat kontraknya, lihat deh gimana aku ngejailin kamu. Aku dengar dari ayahku kakakku nikah sama istri yang galak. Aku datang. Kamu ya? Kalian kenal. Tolong. Seluruh lapangan udah aku sewa. Siapa yang bisa nolongin kamu? Apakah dia orang yang kamu pesan? Kamu siapa sih? Katanya kamu suka main tenis. Kebetulan aku juga. Aduh gimana? Udah nggak tahan. Kalau gitu satu keranjang bola ini bakal dimainin seharian. Bodoh nanya kalian kenal gimana? Aku dan Pak Shen dulu pernah main tenis bareng. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, aku agak kurang gula. Lagi ngapain sembunyi-sembunyi? Kak, aku mau bilang. Istri yang baru kamu nikahin itu, dia itu setan. Suamiku. Dia itu setan. Wah, adik juga ada di sini. Suamiku, kan kamu bilang tenggorokanmu nggak enak. Aku sengaja masakin PR dengan gula batu, cobain deh. Terima kasih istriku, kamu sudah bekerja keras. Iya suamiku, melayani kamu bukanlah kerja keras. Gimana adik mau minum juga? Sayangnya PR dengan gula batu hari ini cuma masak untuk satu orang. Gimana kalau aku kupasin kamu PR? Nggak tahu juga nih pisau ini tajam apa nggak? Bisa dipakai apa nggak? PR ini bagus buat tenggorokan. Sangat cocok. Untuk orang yang banyak bicara sayangnya. Banyak bicara itu bukan hal yang baik. Sejak zaman dulu banyak orang yang celaka karena mulutnya. Jangan mati buruk wah adik. Jangan mendekat. Kamu kenapa hari ini kok aneh banget? Nggak apa-apa, aku duluan keluar. Berhenti. Adik Hem. Pirnya ketinggalan. Wah sayang banget. Ini pir yang bagus. Aku yang makan. Dia biasanya nggak kayak gini. Nggak tahu kenapa hari ini dia aneh. Dia bilang kan dia hipoglikemia. Shen Xiang tahu identitasku soal mencari bukti. Aku harus cepat dia. Mungkin bisa bantu aku.
Mama. Xiao Wei, ayahmu bilang dia belum kenyang siang tadi. Aku mau kasih dia makan lagi kok kamu datang. Aku datang buat bantu kamu. Xiao Wei, kamu istirahat aja, aku bisa sendiri. Kamu yakin gak perlu bantuanku? Kamu mau seumur hidup terus kayak gini? Lukamu udah sembuh, dia bukan pertama kali mukul kamu kan? Sampai kapan kamu mau tahan? Sampai mati dipukul. Walaupun kamu gak mikirin diri sendiri, setidaknya mikirin Duo-Duo dong. Kamu mau Duo-Duo seumur hidup dalam ketakutan dan bayangan gelap kerja sama aku. Aku bawa kalian keluar dari neraka. Xiao Wei, kamu ngomong apa sih? Mana ada pasangan yang gak bertengkar? Aku udah terbiasa, aku bakal berusaha. Gak bikin ayah Xiao mau marah. Karena kamu gak mau. Aku coba masakanmu, boleh kan? Gak boleh, ini buat ayahmu. Mama, kamu baik banget sama ayah. Ayam ditaburi wijen, ikan laut direbus sama labu. Ini semua makanan yang bertentangan jadi. Kamu mau meracuni dia. Kamu berani bunuh orang, kenapa nggak berani melawan? Kamu pikir aku sama Suki nggak pernah coba? Anakku pengacara. Kita nggak mungkin menang lawan dia. Kita udah coba negosiasi. Coba cerai nggak pernah berhasil. Malah yang didapat adalah pukulan yang lebih kejam. Selain meracuni, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Semua yang kita bicarakan dia dengar. Dia pasti akan memberitahu anakku. 3 hari lagi sidang, aku janjian dengan Pak Li. Hari ini makan malam di rumah, oke? Paman, kakak lari kemana? Sepanjang hari sembrono saja paman. Bibi dan Xia Xiwei, mereka berdua di dapur masak. Masak? Kenapa masak? Itu urusan kita perempuan. Tugas kita, adik, kamu tidak perlu memujiku. Ayah. Kamu punya kesadaran itu bagus. Ayah, aku cuma bantu ibu sedikit. Semua masakan ini ibu yang buat untukmu. Masakannya kelihatan enak, ayah coba. Jangan. Aduh, maaf ya adik. Ada nyamuk tapi. Kalau kamu mau makan, aku bisa buatkan lagi untukmu. Jangan biarkan paman saja yang makan. Paman. Muntahkan. Kamu mau menggoyangku sampai mati ya? Aku cuma tersedak, kamu tidak apa-apa. Bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Kamu mau aku kenapa-kenapa ya? Darah. Wanita ini benar-benar iblis. Adik. Kita satu keluarga, kenapa memakiku di belakang? Kamu jangan mendekat. Bodoh, meskipun beberapa makanan saling bertentangan tapi dalam jumlah sedikit tidak ada efeknya. Benar-benar mau membunuh ya? Seharusnya begitu. Aku bercanda kok adik. Kamu kok gampang ketakutan, gimana kalau kamu tinggal di rumah beberapa hari lagi? Aku temani kamu main. Jangan. Langkah selanjutnya menyelesaikan Shenmo. Duo. Kamu tidak apa-apa. Duo, kamu ngapain? Ayah, maaf. Jangan nangis, cepat kemari. Xiao Mo itu Shen Xiang yang menabrak Duo. Dia sudah terluka, jangan menakut-nakutinya lagi. Siapa yang menyuruhnya di sini, Shen Xiang? Kenapa tidak menabrak orang lain? Kamu tahu tidak, hari ini ada tamu penting. Cepat ke sini, aku hitung sampai 3, 1, 2. Maaf, ayah. Jangan pukul aku, maaf. Kamu sama seperti ibumu, selalu membuat masalah. Bangun, kamu sengajakan. Benarkan. Xiao Mo, ibu mohon padamu.
Jangan pukul dua-dua lagi. Ibu mohon padamu. Ibu sudah kubilang ibu yang terlalu baik merusak anak. Duo-duo seperti ini, karena kamu yang memanjakannya. Hari ini harus memberi pelajaran padamu biar kamu ingat. Apa aku mengurus anakku, ada urusan apa denganmu? Suamiku jangan marah-marah. Hari ini kan ada tamu penting kalau dilihat orang tidak baik. Baik kalau ada lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Li Zong, silakan masuk. Shen Mo sedang menunggu di dalam. Baik Li Zong. Pengacara Shen. Ibu kamu tidak apa-apa, aku antar kalian kembali ke kamar. Dua-dua kita pergi. Apa yang terjadi? Siapa dia, kenapa terlihat familiar? Mungkinkah? Siapa kamu? Aku yang khusus membersihkan sampah seperti kalian. Dia istriku, istri kamu. Ya Tidak apa-apa, pasti aku terpengaruh oleh wanita itu. Membuat trauma, lihat siapa saja seperti dia. Li Zong, kita bicara di ruang belajar baik. Ayo. Kamu tahu siapa aku? Siapa? Aku adalah CEO Shanhe Group Liming. Ternyata dia klien Shen Mo. Ternyata orang yang sejenis berkumpul. Pengacara Shen, saya sudah ikuti cara yang Anda ajarkan. Sudah memalsukan bukti perselingkuhan wanita itu. Besok sidang tidak hanya akan membuatnya tidak mendapatkan hak asuh anak. Saya juga akan membuat Kill Your Tampa APA. Tenang Li Zong. Pasti sesuai keinginan Anda, media sudah siapkan. Tentu saja wanita itu juga memanggil semacam bodyguard wanita. Datang dan memukuli saya. Saya dipukuli begitu parah. Saya tidak akan bisa melupakan ini sampai dia hancur reputasinya. Pengacara Shen, masalah ini serahkan pada saya, Tuan Li, tidak usah khawatir. Menang dalam kasus ini juga akan membawa nama baik dan keuntungan bagi saya. Kenapa tidak baik? Maka semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Shen Mo, kamu ingin terkenal. Saya akan membuatmu benar-benar terkenal. Pengacara Shen, apakah kamu yakin dengan kasus hari ini, pengacara Shen? Menang dalam kasus hari ini, kamu akan diakui sebagai pengacara terbaik di industri ini. Apakah kamu sudah menyiapkan pesta kemenangan? Reputasi itu semu, saya hanya berharap klien saya mendapatkan keadilan dan kebenaran. Xia Ziwei hari ini adalah hari suaminya. Dinobatkan sebagai raja, kenapa sampai sekarang tidak terlihat? Xiao Wei bilang pergi membeli hadiah untuk Xiao Mo. Datang terlambat. Setidaknya dia masih mengerti. Xiao Wei, saya sudah membantu kamu memeriksa komputer Shen Mo. Mungkin ada yang kamu cari. Hei, saya ingin kamu membantu saya pada hari yang penting ini. Berikan hadiah besar untuk suami saya. Bibi, bisakah Bibi membawa duo-duo bersama? Tapi, Bibi, duo-duo sendirian di rumah. Sangat takut. baiklah, Bibi akan membawa duo-duo bersama menyaksikan momen terpenting dalam hidup ayahmu. Berdasarkan hal tersebut, Nyonya He selama pernikahan tidak hanya boros, tidak menghormati orang tua, tapi juga berselingkuh dan memukuli suaminya. Orang seperti ini tidak bisa bertanggung jawab untuk mengasuh anak. Kamu bohong. Dialah yang memukul saya tidak berselingkuh. Dialah yang memukul saya. Tenang. Anda tenang, ini tidak menguntungkan Anda. Nyonya He memelas di depan umum tidak ada artinya. Dunia ini bukan siapa yang lemah yang benar. Tindakan Anda sudah ada dalam bukti yang kami ajukan. Jelas tertulis wanita seperti ini pantas dihukum. Kill Your Tampa APA ITU Masamura Antana Saipa yang tidak. Pengacara Shen adalah perwujudan keadilan. Apa yang dia katakan pasti benar. Katanya pengacara Shen tidak hanya kaya tapi juga baik pada istri dan anaknya. Menjadi keluarganya pasti sangat bahagia. Jadi yang mulia, saya mohon putusan segera. Nyonya He harus keluar tanpa apa-apa. Dan hak asuh anak mereka Li Tianrui harus diberikan kepada klien saya, Tuan Liming.
Tidak, jangan. Liming, aku mohon padamu. Aku tidak mau apa-apa lagi. Jangan bawa anakku. Hining, kalau tahu begini kenapa dulu begitu? Ini balasanmu karena menyuruh orang memukulku. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Tenang. Sekarang pengadilan memutuskan. Wanita berani menyuruh orang memukulku beraninya. Minta bantuan wanita itu lagi. Sekarang siapa yang bisa membantumu? Anak Tuan Liming dan Nyonya Hining. Li Tianrui diberikan kepada. Tunggu. Apa yang dia lakukan itu dia. Istri dia istrimu ya. Selesai, semuanya selesai. Kamu kenal istriku. Duo-duo. Nenek. Siapa kamu yang mulia? Dia istriku. Datang untuk mendengarkan, cepat duduk. Yang mulia, saya tidak datang untuk mendengarkan. Saya punya bukti penting yang membuktikan Tuan Liming dan pengacara Shenmo. Semua yang mereka katakan di pengadilan hari ini, semuanya bohong. Mereka berdua memalsukan bukti, menyuap saksi, menghina pengadilan. Kamu gila apa, Xia Ziwei? Apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah ini tempat apa? Mohon yang mulia, setelah melihat bukti, baru membuat keputusan yang adil. Dia istri pengacara Shen. Nyonya Shen ternyata di pengadilan secara terbuka menuduh suaminya sendiri. Pengacara menyuap saksi, benar atau tidak? Jangan-jangan mereka bertengkar? Nyonya Shen ngawur. Cepat lihat. Pengacara Shen, saya sudah melakukan seperti yang Anda ajarkan. Sudah memalsukan bukti perselingkuhan wanita itu. Besok sidang aku tidak hanya akan membuatnya tidak mendapatkan hak asuh anak. Aku juga akan membuatnya keluar tanpa apa-apa. Anda tenang saja. Jamin akan sesuai keinginan Anda. Media sudah siapkan belum? Tentu saja wanita itu bahkan memanggil semacam bodyguard wanita. Datang dan memukulku. Pukulan yang dia berikan tidak membuatnya hancur reputasinya. Aku tidak bisa menerima ini, yang mulia. Anda dengarkan aku, ini semua palsu. Apakah ini benar? Akan ada yang menilai. Ya Tuhan, mereka bahkan menyuap saksi dan memalsukan bukti. Pengacara Shen bahkan melanggar hukum, sangat menjijikkan. Tunggu. Apa itu lagi? Yang memukul adalah pengacara Shen. Yang semua lihat sekarang adalah wajah asli dari pengacara Shenmo Shen. Apa yang dia lakukan? Tidak. Ini semua palsu, semua dipalsukan. Aku tidak memukul orang. Aku juga tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku juga tidak menyuap saksi. Kamu cepat bilang apakah saksi ini benar? Apakah benar? Liming, sampai titik ini, Anda masih mau berbohong ya, atau berkata jujur juga harus aku ajari? Aku. Dia semuanya, dia yang menyuruhku menyuap saksi dan membuat bukti palsu yang lain. Aku tidak tahu apa-apa. Aku bersumpah aku tidak tahu. Kamu cari dia, cari dia. Ah, kembali ke sini bagaimana? Pengadilan umumkan kasus ini, ada bukti baru. Ditunda sidangnya. Cepat pergi, masih tidak malu ya pengacara Shen. Anda benar-benar minayuap seksi, ya Penggakra, Shen tolong berikan penjelasan kepada semua. Kasus-kasus yang Anda menangkan sebelumnya, apakah dengan cara curang Shenmo? Orang seperti Anda pantas jadi pengacara. Kenapa harus seperti ini padaku? Aku suami Anda. Shenmo, aku ingin melihat Anda reputasi hancur, jatuh terpuruk sehingga aku bisa mengambil semua yang menjadi milik Anda. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Wanita Shenmo, Anda berani memukul istri di depan umum. Shenmo, Anda brengsek yang hanya bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hari ini meskipun Anda membunuhku, aku akan tetap membongkar Anda di depan umum. Shenmo ternyata suka kekerasan dalam rumah tangga. Dengar, istri sebelumnya Shenmo meninggal karena depresi, pasti juga karena siksaan Shenmo. Dia masih berani jadi pengacara perceraian, memukul wanita, benar-benar binatang. Nyonya Shen, Anda baik-baik saja. Terima kasih, tapi tolong jangan lagi memanggil saya Nyonya Shen. Saya sudah memutuskan untuk bercerai dengan Shenmo. Saya akan mendapatkan hak asuh anak perempuan saya, membawa anak perempuan saya pergi dari bajingan ini. Mimpi semua orang, pikirkan baik-baik. Dua-dua adalah anak kandung saya, dia seorang ibu tiri. Ikut dengannya hanya akan ada hidup sengsara. Benar. Wanita ini menikah ke keluarga kami, selalu menyiksa cucu saya. Anak saya ingin bercerai dengannya, dia baru main ini. Benar, Xia Ziwei.
Tidak hanya kamu yang punya bukti, saya juga punya. Nyonya Shen ternyata sangat galak ya. Kelemahannya tadi semua hanya pura-pura. Bagaimana mungkin ibu tiri benar-benar memperlakukan anak mantan istri? Apa kamu merebut hak asuh? Ada niat jahat apa? Nyonya Shen, ternyata kamu juga bukan orang baik. Berpura-pura apa penipu? Cukup, dia bukan penipu. Itu anak saya. Dia adalah penipu sampah sejati. Mama, Video yang dia putar semua palsu. Itu hasil editan. Semua kesalahan adalah anak saya. Duo-duo sudah tidur, luka juga sudah diobati. Saya sudah memikirkan dengan jelas. Saya bisa membantu kamu. Saya sendiri menderita. Saya bisa tahan, tapi duo-duo tidak boleh lagi terluka. Saya berjanji pada kamu, saya akan merebut hak asuh dari Shenmo. Saya akan membawa kalian pergi bersama. kamu ngapain? Kamu juga ikut gila ya? Cukup, Shantian hidup yang tidak manusiawi ini. Saya sudah muak, saya ingin bercerai dengan kamu. Mama Shenmo juga ingin bercerai, ibu mertua dan menantu sama-sama cerai ya. Ada apa sih dengan keluarga Shen? Mama jangan ribut lagi. Jangan tambah ribut ya, kamu bilang. APA wanita ini yang memaksa kamu. Saya. Wanita ini diam. Kamulah yang diam, orang jahat. Selain memukul, kamu bisa apa? Kesalahan pertama dalam hidup saya adalah menikah dengan Shantian. Kesalahan kedua adalah membiarkan Shantian membesarkan anak saya Shenmo menjadi dingin dan tidak berperasaan. Tidak akan membiarkan cucu saya di samping binatang yang kecanduan kekerasan dalam rumah tangga ini. Apakah maksudmu mereka juga memukuli anak? Tidak hanya memukuli anak. Dia juga memukuli wanita, siapapun yang lemah. Dia semuanya ditindas. Meskipun aku bukan ibu kandung duo-duo, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat duo-duo hidup di neraka seperti ini. Jangan percaya padanya, aku tidak tahu wanita ini. Bagaimana dia memaksa dan memanipulasi ibu. Bagaimana dia memekabela orang tuaku. Tapi coba kalian pikirkan. Dia seorang ibu tiri. Bagaimana mungkin dia memberikan cinta sejati kepada anak? Aku Shenmo tidak akan membiarkan anakku dibawa orang lain. Bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Bagaimanapun juga Shenmo tidak mungkin menyakiti anaknya sendiri. Tapi dia memukuli istrinya, bagaimana bisa percaya pada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga keaslian video? Aduh, kalian Belum sudah diverifikasi, berdebat terlalu cepat lama untuk sekali. menyimpulkan. Sudahkah kalian menanyakan pendapat anak? Duo-duo kamu bilang, kamu mau ikut ayah atau ikut tante? Ayah. Aku mau ikut mama. Dia bukan tante, dia mama. Duo-duo. Kamu baru saja memanggilku apa? Mama, cepat bawa aku pergi. Baik, Mama pasti akan membawamu keluar. Pasti akan membawamu pergi. Mama, anak itu memanggilnya mama. Bukankah dia ibu tiri? Sepertinya ibu tiri ini cukup baik padanya. Lebih memilih ikut ibu tiri daripada ayahnya. Apakah Shenmo menyiksa anak ini? Dasar anak nakal, kemarilah kamu ngapain? Ngapain ini pengadilan? Apakah kamu mau bertindak di sini? Tidak, suaraku saja yang keras. Lihatlah wajahnya yang garang, pasti sering memukuli anak. Bagaimana mungkin itu anak kandungku? Siapa yang tahu? Kamu bahkan memukuli istrimu. Kamu pasti bisa melakukan apa saja. Kalian salah paham, anakku tidak seperti itu. Diam, lihatlah sikap istrimu padamu. Kamu juga bukan orang baik. Seperti ayah, seperti anak. Tidak, aku tidak wanita ini. Kamu ngomong apa sih? Selama ini kamu makan minum dariku. Sekarang kamu malah memperlakukanku seperti ini. Kamu lupa aturan rumah kita. Apa aturan keluarga yang konyol itu kalian dengar nggak? Sekarang zaman apa sih? Mereka masih pakai hukuman pribadi. Benar, aturan keluarga lagi. Kamu tuan tanah ya? Shenmo Shantian, perjanjian cerai segera akan sampai ke tangan kalian mulai sekarang. Kami dan keluarga Shen tidak ada hubungan lagi, ayo pergi. Datang-datang. Apa yang terjadi? Apa yang dilihat? Cepat buka, orang di depan menghalangi, nggak bisa lewat. Cepat buka, cepat buka. Cepat keluar, kamu ngapain pulang? Shenmo mana? Shenmo di sana, Shenmo di sana. Pengacara tak tahu malu keluar. Bajingan. Kamu bilang kamu juga terima uang haram ya? Kalau nggak kasusku kenapa bisa kalah? Dan kasusku pasti kamu menyuap saksi untuk membuat kesaksian palsu. Anakku baru bisa diberikan ke pihak pria, kembalikan anakku. Pukul aku, nggak, aku bersumpah. Ah, Bajingan. pengacara
Pengacara andalan kota ini Shen Mo diduga menyuap saksi untuk membuat kesaksian palsu. Dituntut oleh kliennya menurut sumber terpercaya pengacara Shen. Setiap kasus yang ditanganinya melibatkan cara ilegal. Akhir Shen Mo hari ini bisa dibilang akibat perbuatannya sendiri. Pengacara andalan kota ini Shen Mo diduga menyuap saksi untuk membuat kesaksian palsu. Dituntut oleh kliennya. Aku yang nggak bisa mendidik anak dengan baik. Jangan berpikir begitu. Ini pilihannya sendiri. Aku sudah mengajukan permohonan cerai. Kita percaya segera bisa membawa Duo-Duo lepas dari keluarga Shen. Tenang demi Duo-Duo. Aku akan terus berjalan. Akhir Shen Mo hari ini bisa dibilang akibat perbuatannya sendiri. Dasar bodoh sampai kena tipu sama perempuan. Aku nggak akan membiarkannya. Baru-baru ini kami mendapat kabar yang pernah diharapkan menjadi pengacara andalan pertama di Jiangcheng Shen Mo telah dicabut lisensinya. Bagus dicabut sampah macam ini, aib bagi profesi pengacara. Belum lagi pria ini juga suka memukul istrinya. Benar-benar binatang. Duo-duo kamu mau beli apa? Aku mau beli bingkai untuk membingkai lukisan. Diberikan ke Mama sebagai hadiah. Baik. Halo. Ibu Lin, perceraian Anda sudah diterima oleh pengadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Duo-Duo kita. Duo-Duo. Mama, ada apa sih? Aku bawa Duo-Duo ke supermarket. Tiba-tiba dia hilang begitu aku berbalik. Orang di rekaman CCTV pakai masker, kita belum bisa menentukan identitasnya. Duo-Duo bilang mau beli bingkai. Untuk membingkai lukisan lalu memberikannya padamu. Salahku, aku tidak menjaga dia dengan baik. Lukisan untukku. Kamu mau kemana? Mencari anakku. Ayah, aku salah. Kamu masih ingat aku ayahmu? Ayah, jangan pukul aku. Ayah mana mungkin memukulmu. Kamu kan putri kesayangan ayah. Anakku yang baik. Ayah tidak hanya tidak akan memukulmu. Ayah juga akan nonton film bareng kamu. Mama. Ayo. Lihat baik-baik. Ah, Kalau dia tahu kamu menganggap orang lain sebagai mama, kamu pikir dia masih mau mengakui kamu? Mama. Kamu yakin Duo-Duo ada di rumah keluarga Shen? Siluet anakmu sampai jadi abu pun aku kenal. Mama. Bercerai? Mimpi. Aku pengacara, kamu pasti tidak akan dapat hak asuh anakmu. Kalau kamu berani kabur, aku akan biarkan anakmu terus menebus dosamu. Mama. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan kami? Mati saja, kalau mati aku akan melepaskanmu. Aku bantu kamu. Mama. Ah, Mama. Duo-duo, kamu lihat tidak? Mamamu mati karena kamu. Ini semua salahmu. Kamu juga tidak mau mama kamu yang sekarang seperti mama kandungmu kan? Sembah. Sujud. Bukan salah ibu. Ini salah Duo-Duo. Duo-duo, asal kamu patuh pada ayah, ibu kamu akan baik-baik saja. Duo-duo. Ibu. Kamu ngapain kamu memukulnya? Masa sih, lihat saja dia tidak ada luka sama sekali. Lagi pula Duo-duo adalah anakku. Aku bawa dia pulang, polisi pun tidak bisa ikut campur. Polisi tidak peduli, aku yang peduli. Ibu. Xiao Wei, sidang perceraian segera dimulai. Saat ini jangan cari masalah. Ayo kita pergi. Kamu biarkan mereka pergi begitu saja. Tenang, mereka bisa pergi kemana. Karena dia peduli pada Duo-duo, maka dia sama seperti Suking. Tidak mungkin lagi lepas. Ibu.
Duo-duo. Bibi aku bermimpi tentang ibu. Dia sangat marah. Karena aku memanggil orang lain sebagai ibu. Apa ayahmu mengatakan sesuatu padamu hari ini? Tidak, ayah bilang. Aku yang menyebabkan kematian ibu. Dia bohong. Tidak ada hal seperti itu sebenarnya. Beberapa hari yang lalu aku juga bermimpi tentang ibumu. Dia bilang padaku, Duo-duo adalah anak yang sangat baik. Dia sangat mencintaimu sekarang dia menjadi bintang di langit selalu memperhatikanmu. Benarkah? Tentu saja benar dia juga berpesan padaku. Aku harus merawatmu dengan baik. Dari sekarang aku adalah ibumu. Ibu. Ibu, kali ini aku tidak akan membuatmu terluka lagi. Nak, kamu mau ikut ayah atau ibu? Ibu. Duo-duo, kamu lihat kan? Ibumu mati karena kamu. Semua ini, salahmu, kamu juga tidak mau. Ibu kamu yang sekarang sama seperti ibu kandungmu kan? Ibu, kali ini Duo-duo akan melindungimu. Pak Hakim. Saya sudah memutuskan. Saya dengan Yang mulia, saya tidak jadi bercerai. Penggugat. Maksud Anda, ingin menarik kembali gugatan? Ya, Shenmo baru saja bilang dia sangat mencintai saya. Tidak ingin bercerai. Kalau begitu, saya pikir lebih baik memberinya kesempatan lagi. Xiao Wei, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kita sudah susah payah sampai hari ini kamu mau menyerah. Diam, ini pengadilan, kamu ngomong apa sih? Ibu saya sudah memikirkan dengan matang. Yang mulia, saya sudah memutuskan. Xiao Wei, kamu akan menyesal. Ibu tenang saja. Yang menyesal bukan saya. Ibu, maafkan saya. Semua ini kesalahan Duo-duo. Duo-duo, dengarkan. Semua keputusan yang dibuat orang dewasa tidak ada hubungannya denganmu. Saya begitu, ibumu juga begitu. Kamu benar-benar peduli pada putri saya. Kalau tahu akan seperti ini, ngapain ribut-ribut? Saya menemukan kalian wanita semuanya sama. Dia bukan putri kandungmu, kamu begitu peduli padanya. APA kalian wanita, suka menjadi penyelamat. Daripada penyelamat, saya lebih suka menjadi iblis. Pengacara Shen, kamu sama sekali tidak mengenal saya. Pergi. Wanita Xia Siwei ini sudah menghancurkan keluarga kita. Kamu harus memberinya pelajaran tenang. Saya akan membuatnya tahu apa itu neraka dunia. Kamu. Kapan kamu kembali? Saya kembali setelah putusan selesai. Lebih dulu sampai di rumah daripada kalian. Saya naik dulu. Jangan sampai ada korban jiwa. Kamu masih sempat makan. Tentu saja, suamiku. Saya juga menyiapkan untukmu. Kenapa kamu tidak suka? Bukankah kamu paling suka aroma darah ini? Kamu. Kenapa kamu apa? Apa kamu? Kamu berani memukul saya. Saya pukul kamu, kenapa Shenmo? Tahu tidak menyia-nyiakan makanan. Bisa kena petir. Ayo makan. Habiskan semuanya makan. Kenapa tidak makan lagi, sayang? Oh, aku tahu. Kamu haus ya? Minum. Minum sampai habis. Gimana sayang? Makanan yang aku masak enak tidak? Xia Siwei. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Mau mati ya? Belum pernah ada wanita yang berani memperlakukan aku seperti ini. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Aku istrimu, sekarang banyak orang yang memperhatikanmu. Berani-beraninya kamu membunuhku. Membunuh kenapa? Suking mati karena aku Xia Siwei. Kamu lebih hina dan jahat darinya. Hari ini aku akan mengantarmu sendiri. Xia Siwei, matilah kamu. Hahaha. Gimana, seru tidak? Gimana, masih mau main?
Rasanya gimana diperlakukan seenaknya, aku kasih tahu. Belum selesai. Wanita. Pukul kamu mati. Suka mencekik orang ya hari ini. Aku akan membuatmu merasakannya. Wanita bunuh kamu. Gimana, enak tidak? Berani-beraninya melawanku, mau mati. Jangan mendekat. Shenmo bertemu denganku adalah ketidakberuntungan. Cerai kita cerai, aku setuju. Sekarang kamu setuju cerai ya? Kalau begitu, hak asuh Duo-Duo gimana? Kasih semua kasih. Kalau begitu, aku masih tidak mau cerai. Shenmo, kita berdua suami istri bersama-sama. Aku masih bisa pakai uangmu, enak sekali lagi pula. Walaupun aku memukulmu, itu hanya urusan keluarga. Kamu seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Istri buahnya sudah siap. Apa yang kamu lakukan, nak? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Jatuhkan suami. Ya, lihat dirimu sekarang. Masih seperti pria. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Shenmo merawat istrinya, bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Kamu mengubah anakku menjadi apa? Kamu wanita gila. Apa yang kamu lakukan, aku adalah ayahmu. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Ayah, kamu orang yang lebih tua, aku tidak bisa memukulmu. Tapi aku bisa memukul anakmu, kamu memarahiku sekali. Aku akan menampaknya sekali. Kamu wanita jahat, ayah. Jangan bicara lagi kamu ingin membunuhku. Kamu. Aku. Kamu masih ingin bercerai denganku? Jangan buru-buru menolak, lihat dulu syarat-syaratnya. Anak akan kuberikan padamu juga hartaku. Aku bersedia memberikan separuh hartaku padamu. Kamu cukup dermawan. Aku ingin bersamamu. Sampai rambut memutih. Menangis-menangis hanya tahu menangis. Apa gunanya menangis, kamu tidak bisa berpikir cara lain. Bukan kamu yang menderita, kamu bicara begitu sekarang. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Dia tidak mau bercerai. Kamu bisa menggugatnya, kamu seorang pengacara. Ini masih perlu kuajarkan padamu. Dr. Lin bicara tentang Duo-Duo. Kenapa janjian di hotel? Baiklah, aku sampai. Asal dia ketahuan selingkuh, dia yang bersalah. Pengadilan pasti akan memutuskan perceraian, kalian ayah kamu benar. Aku akan mengatur semuanya, psikolog palsu. Akan memasukkan obat ke airnya, kali ini pasti berhasil. Ayo. Ayah, bagaimana kalau kamu saja yang melakukannya? Lihat kamu. Dia sudah diberi obat, apa yang bisa dia lakukan padamu ya? Dia sudah diberi obat. Aku lihat dia masih bisa berbuat apa. Aku salah, itu dia. Dia memberiku uang untuk menyuruhku meracunimu. Pergi sana. Ya. Kalian berdua memang banyak akal. Sia-sia si Wei, kalau bukan karena kamu yang keterlaluan. Anakku tidak akan mengambil langkah ini.
Ayah, apa yang kau katakan? Jelas-jelas kamu ngomong-ngomong. Kalian berdua adalah suami istri. Ada baiknya kita bicara baik-baik. Jangan selalu main tangan, aku pergi dulu. Hei ayah, jangan tinggalkan aku sendirian. Berhenti. Xia Ziwei. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Melepaskanmu. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan kami? Matilah mati, aku akan melepaskanmu. Kalau begitu matilah mati, aku akan melepaskanmu. Cepat lihat, ada orang yang mau lompat dari gedung. Bukan pengacara Shen itu kan, jangan mendekat. Bukan pengacara Shen itu kan, pengacara apa sih? Sertifikat pengacaranya sudah dicabut, jangan-jangan dia tidak tahan dengan pukulan ini, makanya mau lompat, itu juga salahnya sendiri. Pengacara tidak bermoral ini, sudah berapa banyak orang yang dia rugikan. Ibu, aku melihatnya tenang. Aku tidak akan membiarkan dia celaka. Jangan mendekat, kalau mendekat aku lompat, nak. Jangan gegabah, ada masalah bicaralah dengan ayah. Iya nak, jangan gegabah, jangan lakukan hal yang melanggar hukum. Suamiku, bicaralah baik-baik. Jangan menakutiku, suamiku. Aku mau cerai, aku mau bercerai denganmu. Suamiku, apa yang kau katakan? Pak polisi, ini salahku, suamiku. Sedikit berselisih denganku. Buat apa berpura-pura anakku jadi begini karena kamu? Ayah, aku tahu salahku. Ini salahku, sebelumnya aku mengajukan cerai, dia marah sampai sekarang. Tapi di pengadilan, dia sama sekali tidak mau bercerai denganku. Kupikir sudah selesai. Ternyata masalah ini belum berakhir. Bagaimana kalau kita bicara berdua saja? Aku mau cerai, aku mau bercerai dengannya. Baiklah, aku bersumpah aku tidak akan mengajukan cerai lagi. Bagaimana, lihat ini? Kalau begitu kau yang baik-baik menasihatinya urusan anak-anak, biar orang tua jangan ikut campur. Ayo ayah nak. Kalian mau kemana, jangan lakukan hal bodoh nak. Jangan mendekat, kalau kau mendekat lagi aku akan melompat. Sekarang semua orang sudah pergi, lompatlah. Setelah kau melompat, aku bisa mewarisi semua hartamu. Kenapa tidak berani? Kalau begitu aku akan membantumu. Tolong aku mohon. Ternyata kau juga tahu takut menyelamatkanmu atas dasar apa? Bagaimana kau memperlakukan istri dan anakmu, kau lupa? Aku akan membunuhmu, ayo. Lihat bagaimana dia sekarang. Lihat apakah kau masih menganggapnya sebagai ibumu. Ibu. Kau memaksa Suking mati menyakiti Duo-Duo. Bahkan ibumu, kau membantu ayahmu menyakitinya. Aku salah, tolong selamatkan aku mohon. Tolong aku. Meskipun kau begitu jahat, ibumu baru saja memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Bisakah kau memaafkanku kali ini demi ibuku? Bukankah ibuku bilang kau harus menyelamatkanku? Aku berjanji padanya untuk menyelamatkanmu, tapi sekarang aku menyesal. Setelah kau pergi, jangan lupa minta maaf pada Suking. Matilah, kalau kau mati aku akan memaafkanmu. Senang masih hidup. Kau lagi apa yang kau inginkan? Aku masih hidup. Tentu saja saat aku naik. Di bawah sudah ada alas penyelamat massa. Aku benar-benar akan menjadi pembunuh untuk orang sepertimu. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Apa yang kau katakan, suamiku? Kita adalah keluarga yang saling mencintai. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan bermain perlahan. Halo. Kak Lucy, kapan kau datang ke kantor? Ada banyak orang baru di kantor. Semua menunggumu kembali untuk melatih mereka. Melatih orang baru, cari orang lain saja. Tentu tidak bisa, bos bilang harus kau. Siapa lagi yang bisa menjadi penjaga terbaik di perusahaan kita? Baiklah, aku akan kembali malam ini. Lihat betapa lemah kau. Sedikit masalah langsung ingin mati, kau malah menyalahkanku. Ketika kau masuk tadi kau bahkan tidak berani bersuara. Kau tidak takut mati, apalagi yang kau takuti?
Kalau tidak bisa terang-terangan, cari cara diam-diam. Kalau kau tidak bisa mengatasinya, cari orang yang bisa mengatasinya. Cari orang untuk mengatasinya. Ya, ayah sudah menemukan untukmu perusahaan penjaga terbaik di Jiangcheng, khusus menangani kekerasan dalam rumah tangga ayah. Kamu cepat hubungi dia. Aku tidak bisa menunggu 1 menit pun. Kamu akhirnya datang. Perlukah sampai seperti ini? Tentu saja kamu adalah bintang kita di sini. Oh iya. Aku sudah janji dengan seorang klien dia datang khusus untukmu. Mereka seharusnya sudah hampir sampai kamu masuk dulu. Aku akan menjemputnya. Baik, aku akan masuk dulu untuk melihat anak-anak itu. Ya. Apakah ini Tuan Shen? Istrimu benar-benar kejam ya. Kamu sebelumnya bilang padaku penjaga terbaik di perusahaanmu. Apakah bodyguard emas sudah datang? Sudah dia di dalam. Dia khusus menangani pelaku kekerasan rumah tangga sejak dia masuk ke industri ini. Tidak pernah kalah benar tentu saja. Ayo masuk dulu. Ini dia. Dia adalah bodyguard emas perusahaanmu. Aduh, salah. Xiao Li, ada apa? Manajer, aku meminta orang untuk menggantung foto Lucy di sini. Kakak Lucy bilang terlalu mencolok, minta kita ganti. Maaf. Orang yang punya kemampuan biasanya memang rendah hati. Silakan ke sini. Aku buru-buru kalian. Langsung saja. Ini dia adalah bodyguard emas kita di sini. Dia adalah bintang kita di sini. Dia adalah juara nasional tinju dan juara karate. Tidak ada satupun pelaku kekerasan rumah tangga yang bisa lolos dari tangannya, tapi dia juga yang paling mahal di sini. Tapi dia juga sangat selektif dengan klien. Tidak semua pekerjaan dia terima. Aku mau dia. Baik. Benar-benar tangguh nak dengan dia. Kamu bisa menghajar wanita jahat itu. Klien ini sangat ingin kamu. Tuan ini sangat menderita karena kekerasan rumah tangga dari istrinya. Kalau kamu tidak menolongnya, dia akan hancur. Anakku hampir dibunuh oleh wanita gila itu. Nona Lucy, asal kamu bisa membantu menghajar wanita jahat itu. Harga terserah kamu. Lagi pula, aku seorang pengacara. Bahkan kalau kamu membunuhnya, aku bisa melindungimu. Benarkah? Tapi aku ingat lisensi pengacaramu sudah dicabut ya. Xia Ziwei. Dunia ini kecil ya suamiku. Coba ceritakan kali ini. Kamu mau habiskan berapa banyak uang untuk membunuhku? Nak, kamu baik-baik saja. Nak, cepat panggil ambulans, nak. Kamu masih berani datang. Anakku jadi begini karena kamu. Salah aku, kemarin aku tidak menyentuhnya sama sekali. Lagi pula saat kalian menyuruh orang untuk mengajariku, belum kita hitung. Xiao mau gimana? Wanita brengsek, kamu masih ingat punya anak ini? Xiao Mo, kamu bangun. Kamu datang buat apa? Pergi. Xiao Mo, bagaimanapun juga. Aku ini ibumu kamu. Kamu masih berani bilang kamu sendiri di luar. Bersenang-senang selama ini, ayahku benar. Kamu memang hina. Bilang lagi. Kenapa kamu datang? Jangan pukul aku. Aku salah. Keluar anakku, mau kamu keluar. Xiao Mo, kamu kenapa? Ya gimana lagi, pasti karena wanita brengsek ini. Lalu Suking, dia memperlakukan Suking bagaimana? Setidaknya dia masih hidup. Keluar, suruh dia keluar. Dengar tidak, cepat keluar. Xiao Wei, kamu bagaimana kalau bawa dua-dua ke ruang tamu dulu? Xiao Mo, sekarang begini. Dua-dua lihat tidak baik. Ibu kamu tidak akan lemah hati kan? Tenang saja, aku hanya ingin pastikan dia baik-baik saja. Aku akan segera pergi. Kalau begitu aku ke ruang tamu menunggu kamu. Pergi. Nak, cepat keluar, dia sudah pergi. Ibu. Xiao Mo, kamu ngapain? Ibu, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Xiao Mo, kamu ngapain? Kamu bangun dulu.
Ibu, kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kamu tidak bilang ngapain bagaimana aku bisa bantu. Aku hanya ingin kamu taruh ini di makanan Xia Ziwei. Xiao mau kamu suruh aku. Ini pasti tidak bisa. Nak, kamu ngapain? Jangan begini, nak. Xiao mau kamu ngapain? Mama nggak mau bantu sama sekali ya. Kalau gitu buat apa lagi ngurusin aku? Xiao mau. Ini kamu suruh aku bunuh orangnya. Mama mikir apa sih? Ini obat penenang yang dokter kasih ke aku. Xia Ziwei ngawasin aku 24 jam sehari. Aku cuma pengen napas sebentar. Kalau emang kayak gitu, aku suruh dia pergi aja. Mama, emang dia bakal dengerin omongan kamu? Pas aku mau lompat dari gedung, kamu kan suruh dia nolongin aku. Ya, dia itu. Yang dorong aku jatuh kalau nggak ada tim penyelamat yang siapin kasur pengaman di bawah. Aku udah mati kali. Mama cuma pengen napas sebentar, istirahat dikit. Mama, aku mohon. Anak, kamu udah mohon gini, cepat pergi dong. Ya udah deh. Nggak sia-sia, aku udah siapin racun dari tadi. Akhirnya ada kesempatan juga. Tapi kamu suruh mama kamu pergi. Jangan-jangan ada masalah apa sih? Ini kesempatan terakhir aku. Mama, kapan kita bisa tinggal bareng? Nanti setelah mama urusin urusan papa kamu, kita berdua bisa tinggal bareng selamanya. Duo. Kamu lihat papa kayak gini nggak sedih ya? Kalau nggak karena papa, mama nggak bakal mati demi mama. Aku nggak bakal maafin papa. Xiao Wei udah sibuk beberapa hari ini. Capek ya, minum kopi dulu. Makasih mama. Mama, aku juga pengen minum. Oke, duo minum dulu, mama minum belakangan. Nggak boleh. Kenapa mama? Ini ada kafeinnya. Anak-anak nggak baik minum ini. Ya udah, duo kamu nggak usah minum ini dulu. Tunggu bentar ya, mama beliin susu buat kamu, gimana? Oke. Xiao Wei, Mama, kenapa sih? Perut sakit. kok bisa perut sakit? Mama, kamu baik-baik saja. Xia Ziwei, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Shenmo, jangan-jangan kamu menggunakan racun. Metode kuno seperti itu. Tua atau tidaknya metode itu tidak penting. Yang penting itu efektif. Xiao Mo, bukankah kamu bilang ini obat penenang? Obat penenang, mama. Hanya kamu yang percaya omong kosong itu. Membunuh itu melanggar hukum. Aku tidak percaya kamu berani. Xiao Mo, apakah yang kamu berikan padaku benar-benar racun? Siapa bilang aku membunuh? Yang membunuh adalah ibuku. Aku ini bersih. Hahaha. Kamu tidak tahu malu. Xiao Wei, Mama, Duo yang baik, mama baik-baik saja. Mama. kamu tega menipuku seperti ini. Aku kan ibumu. Diam sejak kamu bersekongkol dengan Xia Ziwei dan meninggalkanku. Kamu bukan lagi ibuku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Pukulan yang bagus, Lin Cuihua. Tamparan ini menandakan putusnya hubungan ibu dan anak kita. Dari sekarang, kita putus hubungan. Baik. Bagus sekali putus hubungan. Aku sangat menyesal. Bagaimana bisa melahirkan anak sepertimu? Binatang tetap binatang. Tidak akan pernah menjadi manusia. Xia Ziwei. Sudah begini kamu masih sombong. Kamu mau apa? Xia Ziwei, dulu kamu memukulku. Hari ini sebelum kamu mati, aku akan membuatmu merasakan semua penderitaan yang kualami.
Pergi sana, jangan sakiti ibu. Olanji lagi. Aku tidak takut padamu lagi. Cepat pergi, aku harus melindungi ibu. Duo-duo. Kalau berani melindungi wanita ini, aku akan pukul kamu juga. Apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti Duo-duo. Kamu pergi sana. Ibu, kamu baik-baik saja? Duo-duo tenang, ibu baik-baik saja. Lihat ini saus tomat. Ibu, Duo-duo kamu hebat dan berani. Ibu bangga padamu. Kamu baik-baik saja tidak mungkin. Shenmo, kamu yang bodoh. Seorang ibu tahu anaknya, kamu pikir ibumu bodoh. Dia hanya ingin memberimu kesempatan, sayang sekali. Kamu bahkan tidak memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Tidak bisa memanfaatkannya. Bukankah kamu ingin mengajariku? Ayo. Tunggu. Ibu. Dia benar-benar akan membunuhku, Ibu. Diam, apa yang kamu katakan tadi? Hubungan kita putus. Mulai hari ini aku bukan ibumu lagi. Ibu berhenti. Kamu pikir ini tempat apa bisa datang sesuka hati? Dan pergi sesuka hati. Tentu saja aku tahu ini tempat apa. Ini adalah penjara yang mengurungku selama 30 tahun. Tempat yang paling kubenci seumur hidupku. Seumur hidupku. Aku tidak ingin kembali ke sini lagi. Kamu wanita yang tidak tahu berterima kasih. Selama puluhan tahun ini, kamu makan dan minum dari aku. Sekarang ada wanita ini menjadi tamengmu, lalu kamu berbalik tidak mengenal aku lagi ya? Hah, kamu masih berani bicara? Uang yang kamu gunakan untuk berbisnis adalah uang maharku. Kalau bukan karena aku, bagaimana kamu bisa seperti sekarang? Kamu benar-benar menganggap dirimu bangsawan. Kalau bukan karena bertemu denganku, kamu tidak tahu di mana kamu akan mengemis. Kamu sampah yang makan gaji buta. Beberapa hari ini tidak memberimu aturan, jadi berani ya? Kamu. Apa aku? Hanya kamu yang bisa berkelahi ya? Aku anggap kamu suami, kamu memang suami. Aku tidak anggap kamu suami, kamu cuma angin lalu. Pukul aku. wah, nenek ternyata sangat hebat ya. Pukul aku. Kamu perempuan gila. Perempuan gila benar. Aku memang perempuan gila. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu perempuan gila sejati? Pukul kamu. Perempuan gila. Pukul sampai mati. Sudah puas lihatnya, giliran kamu. Aku salah, aku benar-benar salah. Suka berpura-pura gila ya? Lihat, hari ini aku tidak akan memukulmu sampai gila. Tolong. Benar-benar cerai, bukannya sudah sepakat untuk menghajar si pria brengsek itu bersama. Dapatkan 2/3 hartanya. Dan hak asuh anak pernikahanku juga sudah cukup, untungkan. Lagi pula aku juga tidak bisa, tapi dia sendiri yang mendidik. Ada begitu banyak pria brengsek di dunia ini yang menunggu untuk dihajar. Kamu memang punya semangat kerja sudah. Untuk merayakan perceraianmu, semua pengeluaranmu hari ini aku yang tanggung. Benarkah kalau begitu? Aku pilih yang mahal. Oh ya, bagaimana dengan mertuamu? Nah, itu dia. Wah, mertuamu benar-benar bersemangat ya. Terlahir kembali. Ini. Aduh, Pelan-pelan. tante senang bermain. Rasanya bebas, seharusnya sudah dari dulu. Bercerai dengan pria tua brengsek itu. Sekarang bercerai juga tidak terlambat. Selanjutnya, nikmati hidup barumu. Hei Bu, besok sidang perceraianmu dengan ayah akan dimulai malam ini, pulang lebih awal. Kenapa buru-buru, kan cuma sidang? Pria tua brengsek itu sekarang tidak bisa memengaruhi. Aku nggak akan ambil sepeser pun Xiao Sa. Aku nggak akan ganggu kalian kan tante. Apa sih dulu kalau bukan karena Xiao Wei yang bantu aku ngobatin suami yang suka main tangan itu. Aku sekarang nggak tahu ada di mana. Hari ini kamu datang ke sini. Aku punya tanggung jawab buat bikin kamu senang. Selamat malam, Kak.
Tugas kalian adalah nemenin tante dengan baik. Bikin tante senang. Bonusnya bakal digandakan. Tante apa sih jelas-jelas kakak? Kak minum gak? Boleh-boleh aja. Kalian cantik-cantik banget setengah hidupku. Seperti sia-sia. Kamu ngomong apa kak? Ah, nggak ada ayo. Minum-minum si brengsek. Benar-benar ngegugat aku ke pengadilan. Njikat kamu kenapa aku malah mau mukul kamu? Mama, tenang. Ini pengadilan kita sebentar lagi mau sidang. Hari ini kamu beruntung. Ngomong apa sih? Gimana aku bisa hidup sama si jelek ini selama bertahun-tahun? Kamu mama kok bisa bilang begitu sama papa? Shenmo, masa tenang perceraian kita. Sepertinya belum selesai ya. Papa sebentar lagi sidang. Kita pergi dulu yuk. Nggak nyangka orang tua Shenmo benar-benar berantem buat cerai. Shenmo juga baru aja ceritakan. Shenmo apa sih dia udah dicabut izin prakteknya? Yang mulia Nyonya Lin, selama masa pernikahan. Hidupnya berantakan, perilakunya nggak bener. Klien kami minta Nyonya Lin keluar tanpa apa-apa. Kamu ngomong apa waktu aku di keluarga Shen? Aku tiap hari ngurus rumah, kapan aku hidup berantakan? Yang mulia tolong izinkan kami menampilkan bukti. Ngerekam diam-diam benar-benar nggak tahu malu. Mama Shenmo mainnya kelewatan, udah tua masih cari model cowok. Kalau aku jadi papa Shenmo juga nggak tahan, dia buru-buru cerai kayaknya udah ada orang lain. Yang mulia, video ini diambil di tempat umum. Itu klien saya, konsumsi yang normal ini nggak cukup buat nunjukin. Klien saya punya masalah perilaku. Masa nggak ada? Lihat aja umur anak-anak ini. Udah hampir sama kayak umur anak kamu, nggak tahu malu. Kamu ngomong siapa yang nggak tahu malu? Kamu yang nggak tahu malu. Kamu hanya iri pada orang lain. Lebih muda dan lebih tampan daripada kamu. Dasar sampah tua yang tak berguna. Aku tak berguna, kamu yang berguna. Mereka cuma melihat uangmu baru mau main-main denganmu. Lihat umurmu sekarang sudah kayak air, dan listrik padam saja. Sudah dicabut semuanya. Masih bermimpi punya cinta kedua. Bermimpilah terus kamu. Tetap tenang. Yang mulia hakim, Tuan Shen selama pernikahan mereka bukan hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga tapi juga berselingkuh berkali-kali. Kami juga sudah menemukan saksi paling meyakinkan. Semoga Anda mengizinkannya memberikan kesaksian di persidangan. Pengadilan ini setuju. Silakan panggil saksi. Orangnya mana? Siapa sebenarnya saksi paling meyakinkan itu? Saksi adalah saya. Anak kamu. Shenmo ternyata keluar untuk Bukankah bersaksi dia demi selalu ibunya. berpihak pada ayahnya? Apa yang sedang terjadi? Yang mulia, saya adalah anak dari kedua belah pihak. Saya bisa membuktikan bahwa ayah saya selama pernikahan mereka bukan hanya berselingkuh tetapi juga melakukan KDRT berkali-kali. Shenmo, apa kamu gila? Apa yang kamu omongkan sembarangan ini? Maaf ayah. Untuk diriku sendiri, aku hanya bisa mengorbankanmu. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Setelah menghukummu begitu lama, aku juga lelah. Meminta cerai bukan tidak bisa. Tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Katakan, aku akan setuju. Benarkah semua syarat bisa? Bagaimana kalau aku bilang, aku ingin kamu mengkhianati ayahmu? Ayah, meskipun aku anakmu tapi sekarang aku berada di pengadilan yang adil dan penuh kebenaran. Aku harus berdiri di pihak kebenaran. Yang mulia, saya bisa membuktikan bahwa ayah saya berselingkuh dan memiliki hubungan tidak senonoh dengan beberapa wanita. Tidak ada. Shenmo bajingan. Apa yang ibumu janjikan sehingga kamu bicara sembarangan begini? Yang mulia, apa yang saya katakan semuanya benar. Saya punya bukti dan foto serta video. Saya sudah membawanya ke pengadilan. Shenmo, kamu memang pantas jadi pengacara. Pengadilan memutuskan, Shen Tian dan Lin Cuihua diizinkan bercerai. Harta bersama keduanya menjadi milik Lin Cuihua. Pengadilan ditutup. Bagaimana bisa begini? Shenmo, kamu brengsek. Semua ini karena kamu. Aku ayahmu, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Manusia harus mementingkan diri sendiri ayah. Ini yang kamu ajarkan sejak kecil demi aku. Aku harus mengorbankanmu, dasar brengsek.
Ayah, aku bicara jujur. Selama ini, kamu memang salah terhadap ibu semua ini. Kamu yang cari sendiri. Dua-dua Xiaowei, ayo makan. Ayo cepat-cepat makan. Ibu kamu sudah kaya. Kenapa masih masak sendiri sewa orang saja? Aku senang masak untuk kamu dan dua-dua ayo cicipi. Aku ada pesanan lagi dulu ya, kalian makan duluan. Aku makan nanti. Oke. Shenmo, kamu penipu, kita baru menikah beberapa hari. Kamu sudah perlakukan aku seperti ini dulu, kamu pura-pura ya? Baru sekarang tahu. Sudah terlambat. Ah. Jangan mendekat, kita cerai. Aku pernah bilang jangan sebut kata cerai di depanku. Shenmo kebetulan ketemu